Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana rahmah. اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عن الليل وآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian surat Ar-Rahman ini, dan kita bersyukur karena semuanya tidak mungkin tanpa pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai hari ini kita semua masih menikmati kajian-kajian kalam Allah. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa Allah yang menyebut dirinya Ar-Rahman, ya, utamanya adalah ketika mengajarkan kepada manusia berupa Al-Quran. Dari situlah diistihadkan doa Allahumma hamni bil Quran. Ya Allah, rahmatku, beri aku rahmat dengan Al-Quran. Jadi maknanya, ya Allah, dengan rahmatmu, ya, ajari aku Al-Quran, buatlah diriku cinta Al-Quran, gak mudah lelah bersama Al-Quran, apa aja ya terkait dengan Allamal Quran yang Allah berikan kepada manusia. Kalau dengan rahmatnya, insya Allah manusia itu nggak ada capek-capeknya bersama Allah. Bahkan Allah berikan berbagai macam pengajaran. Suruh tilawah bisa, suruh menghafal bisa, tafsir bisa, tadabbur bisa. Memang semua orang bisa seperti itu. Aslinya bisa. Kalau manusia itu selalu minta tolong kepada Allah dan berusaha. Adapun hasilnya sedikit, tidak sebanyak orang lain, namun dua-duanya insya Allah sama-sama mulianya di sisi Allah. Sebutlah si fulan pakar dalam Al-Quran. Si fulan cuma sedikit pengetahuannya terhadap Al-Quran. Insya Allah kedudukannya di sisi Allah. Di sisi manusia aja yang mungkin beda. Bahkan Rasulullah mengatakan, karena besarnya karunia Allah di balik pengajaran Al-Quran, minimal kamu berkeinginan. Jangan netral. Apalagi nggak suka. Netral itu berarti nggak punya keinginan apa-apa. Ya bodo amat. Ya. Berkeinginanlah. La hasada illa fitnataini rajulun atahullahul Qur'an. Bahwa rahmat Allah juga terdapat dalam penciptaan diri manusia. Ya. Sampai penciptaan manusia pun lebih awal daripada alam Al-Quran. Dan memang Allah inginkan Quran itu berfungsi sebagai pedoman hidup. Pedoman hidupnya dulu ditetapkan oleh Allah, baru manusia ini. Allamahul bayan, ya. Bahkan
kalamullah itu Allah jadikan sebagai sebuah, ya, apakah mau disebut ilmu, mau disebut informasi, ya, ini bisa dijelaskan. Ya. Jadi berapapun yang Allah berikan kepada manusia itu namanya allamahul bayan. Si fulan, ya, bisa menjelaskan satu ayat dalam waktu yang panjang. Si fulan bisa cuma katakan satu ayat 10 menit misalnya, atau 7 menit, sedangkan dengan kultum itu semuanya tidak terlepas allamahu, Allah yang mengajarkan. Yang bisa menjelaskan Al-Quran satu ayat 1 jam nggak berhak membanggakan dirinya. Yang cuma 10 menit juga nggak boleh, ya, uh, ngiri ataupun merendahkan dirinya. Ya. Semuanya dari Allah. Karena semua dari Allah, maka tidak boleh disimpan-simpan. Ya. Ya. Minta menjelaskan ayat, nggak mau disuruh ditanya tentang sebuah ayat menolak. Ya. Maka itu masuk ancaman Allah yang disebut di surat Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, ya, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'n. Ya, manusia-manusia yang menyembunyikan Al-Qur'an, ya, utamanya dalam al-bayannya, dalam penjelasannya. Kita termasuk penjelasannya bahwa Al-Quran itu, ya, memungkinkan difahami dalam, ya, ya, apakah dua, apakah tiga, apakah berbagai macam makna. Ya, itulah al-bayan. Seperti nanti misalnya Allah katakan wan najmu wasyajar, wan najmu. Yang kita pelajari wan najm artinya bintang, wan najmi idza hawa. Tapi ternyata bangsa Arab juga memahami an-najm itu, ya, pohon yang merambat yang tidak ada batang. Itulah cara Allah mengajarkan Al-Quran sebagai al-bayan, ya, pada manusia sehingga maknanya bisa lebih mencakup, ya, berbagai macam makna yang ada. Ya. Jadi Al-Quran yang sudah diajarkan pada Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, bahkan sebagian manusia diberi kemampuan oleh Allah menjelaskan Al-Quran, ya, pada manusia yang lain, ya, itu ini merupakan penghargaan, penghormatan dari Allah karena keinginan, karena doa, karena sabarnya dalam belajar, akhirnya dia menjadi manusia yang bisa menjelaskan kalamullah. Ya. Maka Allah inginkan, ya, pengetahuan manusia terhadap Al-Quran itu membuat dirinya, ya, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apakah ingat dalam bentuk syukur, apakah ingat dalam bentuk tunduk kepada Allah dalam melihat ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ya. Sebagaimana yang nanti kita pelajari, ada Allah yang ingatkan tentang air, api, tentang tumbuh-tumbuhan. Ya. Di ayat ini Allah mengajak kita ingat, ya, ingatlah Allah ketika engkau melihat matahari dan bulan. Syamsu wal qamaru bihusban.
Jadi orang kafir sudah punya perhatian terhadap matahari dan bulan. Nggak ada namanya ilmu astronomi. Tapi karena tidak didasari oleh ruhul Quran, yang berarti harus menyadarkan manusia yang utamanya tentang penciptaan atau tentang pencipta matahari dan bulan itu, maka pengetahuannya terhadap matahari dan bulan hanya sebatas informasi, ya, hanya semacam tamattu' ilmi, ya, ya, kepuasan informasi, ya. Pengetahuan itu sampai berhasil tuh ya, panasnya matahari itu berapa juta derajat itu sampai diketahui. Ya. Jarak matahari, ya, dengan bumi berapa ribu kilometer itu juga sudah dipelajari. Garis tengah matahari itu berapa itu juga sudah dipelajari. Semua sudah dipelajari semua. Ya. Walaupun ada sebagian yang membuat dirinya beriman kepada Allah, itu sebagian besar enggak. Ya. Namun bagi orang beriman karena itu merupakan arahan Al-Quran, ya, Al-Quran mengarahkan kalau kamu melihat matahari dan bulan, ingatlah Allah. Ya. Betapapun nggak punya informasinya, orang beriman itu dalam melihat ciptaan Allah sudah cukup membuat dirinya, ya, beriman tunduk kepada, ya. Dan sikap inilah yang membuat manusia lebih mudah nanti tunduk kepada Allah, ya, dengan mengkaji ayat-ayatnya, karena dia tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan, ya, ketika benda-benda atau ciptaan-ciptaan Allah ini kita perhatikan dengan arahan Al-Qur'an, ya. Betapapun kita nggak punya katakan informasi lengkap bulan itu seperti apa, bahkan katanya ya Neil Armstrong sudah nyampe ke bulan, ya. Tapi kalau nggak dengan arahan Al-Quran, hanya menjadi pengetahuan yang tidak memberi manfaat yang besar bagi diri manusia dan umat manusia secara umum. Ya. Ya tentu bukan berarti kaum muslimin nggak apa-apa, nggak ngerti ya astronomi. Tapi memang idealnya menyatukan, ya, menyatukan antara informasi keilmuan yang ada dengan dampak, ya, dampak keimanan dalam melihat, ya, dalam melihat makhluk-makhluk Allah yang luar besar. Ya. Karena itu matahari dan bulan ini sebagai ciptaan Allah sangat banyak ayatnya. Ya. Maka Allah katakan di surat Yunus, "Alladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Ya. Apakah surat Nuh, alam tarau anna Allah syamsa wal qamar, ataupun di surat Nuh juga ada, di surat An-Naba juga ada, ya. Ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja, ya. Banyak sekali, ya, yang dengan arahan Al-Quran insya Allah manusia itu semakin terdekatkan, tertundukkan
intinya semakin terimankan ya dirinya kepada Allah karena ciptaan-ciptaannya yang besar. Terhadap orang-orang yang tidak membuat dirinya ingat kepada Allah di balik ciptaan itu dikecam oleh Allah di akhir surat Yusuf. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Berapa banyak orang-orang yang melihat kemahakuasaan Allah di langit dan di bumi. Kenapa disebut kemahakuasaan ayah? Karena manusia dalam melihat fenomena ciptaan-ciptaan Allah yang besar, dia sadar betapa kecilnya dirinya. Ya, jangankan di hadapan matahari dan bulan. Ya, kalau ibu-ibu naik kapal laut, melihat luasnya laut, ya manusia nggak ada apa-apa. Ya. Atau manusia melihat gunung aja. Ya. Betapa besarnya gunung dan betapa kecilnya dirinya. Ya. Ya nggak apa-apa, memang sunnatullahnya begitu. Ya. Tapi kalau membuatmu melihat gunung itu ingat penciptanya, sungguhnya kamu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling jelek adalah ya karena merasakan kehebatan sebuah ciptaan, ya matahari, bulan, gunung, laut dan seterusnya, justru manusia menuhankan ciptaan Allah itu, ya itu mu'ridun tingkat tinggi. Jika kita lihat ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah laut. Ya. Katanya laut ini kalau dikasih acara larung, ya, ikannya kan lebih banyak, nggak berombak. Ini semua ya, sebuah pembodohan diri manusia itu. Ya. Ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu. Wa kharaqu lahu. Manusia itu telah membodohkan dirinya luar biasa. Ya. Ya. Bukannya ingat kepada penciptanya, malah mengagungkan ciptaan itu sendiri. Ya. Bahkan ini bisa berlaku antara manusia dengan manusia. Ya. Orang yang mengagungkan Nabiullah Isa alaihissalam, ya, bukan mengagungkan Allah, jadilah terjerumus dalam kemusyrikan yang luar biasa cuma gara-gara ya Isa yang dilahirkan tanpa ayah. Wah ini berarti anak Tuhan dan seterusnya. La haula wala quwwata. Sampai perlunya Allah menjelaskan. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ya. Kenapa Isa harus dianggap ya, dituhankan hanya karena nggak punya ayah? Ya. Ya. Ada yang lebih hebat lagi. Adam tuh nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalau ini masih ada ibu. Nggak tobat-tobat juga. Ya. Sebagian besar ya, walaupun sudah ada yang kemudian ya, bertobat dan masuk Islam. Sampai dijelaskan. Ini kamu kalau terus menuhankan Isa ya hanya karena lahir tanpa ayah, bahaya kamu. Di akhirat kamu disidang oleh Allah yang membuat Nabi Isa sendiri enggak berkutik. Ya udah terserah engkau ya Allah, mau disiksa, mau diampuni. Ya. Enggak, di akhir surat Al-Maidah ada penjelasan ya satu persidangan umat manusia yang menuhankan Isa dengan Nabi Isa sendiri. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dun. Dan seterusnya sampai akhirnya Nabi Isa nggak bisa ngomong lagi, ya Allah silahkan kalau mau disiksa, mereka itu hamba-hambamu
Kalau kau ampuni, engkau tetap maha perkasa dan maha bijaksana. Kode-kode agar diampuni. Itu semua karena salah dalam memandang, ya, memandang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka seharusnya melihat ciptaan apapun membuat manusia ingat kepada Allah. Ya. Ya, dulu kita pernah kedatangan seorang syekh, ya, namanya Syekh Ali Nawait. Ya. Ya, kita kumpul di puncak, ya, sebuah taujih dari Syekh senior, ya. Yang menarik bagaimana beliau berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada. Bentar ada suara cicak, suara cicak, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Bentar terdengar suara kodok, ya, bertasbih juga. Ya. Kenapa saya? Suara kodok bertasbih, suara cicak bertasbih. Saya nggak mau kalah dengan makhluk-makhluk. Itu suaranya kan tasbih, ya. Min syai'in illa yusabbihu bihamdih, ya. Rasulullah mengatakan jangan kau bunuh kodok itu, fa innahu yusabbih, karena dia sedang bertasbih. Ya itulah, ya, seharusnya dampak Al-Quran itu, dampak pengajaran Al-Quran dari Allah itu, ya, terhadap diri manusia yang notabene juga diciptakan oleh Allah. Maka kalau melihat bintang dan bulan, itu harus membuat manusia ingat kepada Allah, ya. Ataupun kalau kembali ke surat Al-Hajj, ya, hanya karena melihat matahari dan bintang manusia itu malu jika tidak bersujud kepada Allah, tidak sholat. Karena Allah kan matahari bulan itu sujud. Lam tara Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil azab. Apalagi Allah katakan keberadaan matahari dan bulan itu, ya, punya fungsi husban. Husban sarana untuk menghitung. Apakah menghitung tahun, menghitung bulan, menghitung hari, menghitung jam, itu kan diukurnya dari matahari dan bulan, syams, ya. Bahwa sekarang ini sebetulnya jam 6, kenapa ya? Karena mataharinya baru terbit, ya. Nanti kalau matahari udah di tengah, di atas kepala kita, namanya jam 12. Ya. Itulah, ya. Saya bayangkan kalau, ya, gelap terus atau siang terus, ya. Walaupun di sebagian negeri ada yang seperti itu, ya. Ya. Dan akhirnya tetap aja, ya. Cara ngitungnya gimana? Gimana menghitung, ya? Menghitung apa? Buka puasanya, ya. Ya, menghitungnya ya dilihat dari negeri terdekatnya. Ya. Sebagian teman-teman yang pernah hidup di daerah, ya, dekat, ya, Antartika sana, ya, istilahnya, ya, buka, baru buka 2 jam lagi udah sahur. Memang puasanya panjang, ya. Siangnya lebih panjang daripada malam. Ya begitulah, siapa yang niatnya ibadah ya kuat-kuat aja manusia ini. Tentu pahalanya juga beda dengan
manusia di daerah tropis yang gampang hitungnya, jam 6 atau jam 5 sahur, dan sore udah buka. Itulah syamsu wal qamaru bihusban, yang berfungsi untuk menghitung. Oh, sebentar lagi masuk Ramadan. Setelah Ramadan sudah bisa dihitung. Insya Allah tanggal 10 Aprilnya masuk Idul Fitri. Ya, itu semua jadi ilmu menghitung. Ya, ya lagi-lagi ya, terjadi khilaf. Apakah menentukan Ramadan itu sudah cukup dengan husban, ya, setelah kita dengan hisab, ya, ataukah cukup dengan ru'yat, ataukah masih harus pakai ru'yat, karena Rasulullah katakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya, itulah khilaf yang ada di ulama terkait dengan nanti berapa derajat, ya, bulan itu sudah dianggap masuk ke bulan berikutnya, karena perbedaan penentuan derajat inilah muslimin sering berbeda pendapat mau Ramadan di hari ini atau hari besoknya, Allah alam, ya. Karena itu ya, ya sesuai dengan keyakinan, yang lebih percaya kepada organisasinya seperti masyarakat Muhammadiyah, ya, maka dia lebih yakin khair, insya Allah, ya, yang lebih yakin dengan kebijakan pemerintahannya ikut, walaupun aslinya, ya, persatuan itu lebih diutamakan. Maka tidak salah kalau salah satunya ngalah, pemerintah ngalah pada Muhammadiyah, ya kita Muhammadiyah begitu ya kita ikutin aja deh, atau Muhammadiyahnya yang ngalah pemerintah, ya, karena juga tim rakyat di kalangan pemerintah juga dilakukan oleh orang-orang yang ahli demi masyarakat, ya. Tersatukan itu lebih indah, ya. Saatnya berpuasa semua kan lebih indah. Saatnya sholat Idul Fitri semua, ya. Nggak ada istilah ini Idul Fitri Ahad, Idul Fitri Senin, dan lain sebagainya. Ya, ujianlah bagi manusia untuk bagaimana tetap, ya, menjunjung tinggi ukhuwah, ya, dibalik adanya perbedaan husban, hitung matahari ataupun bulan, apakah ini sudah masuk Ramadan atau. Bahkan ilmu husban terhadap bulan atau matahari itu, ya, sudah juga bisa menghasilkan, ya, menghasilkan apa kesimpulan-kesimpulan. Tahun ini akan terjadi perbedaan, tahun ini tidak ada perbedaan sampai 50 tahun ke depan. Itu juga husban sudah bisa menyimpulkan. Perbedaan berawal karena, ya, perbedaan derajat, berapa derajat yang memungkinkan seseorang itu melihat bulan, ya. Ataukah seperti yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah al-imkan, ya. Jadi sebetulnya dia itu sudah ada, cuma, ya, memang belum bisa dilihat. Hilalnya itu sudah ada, cuma belum bisa dilihat karena derajatnya belum belum sesuai yang diharapkan, sesuai yang diyakini. Setelah kemudian terjadi.
Namun intinya asyamsu wal qamaru bihusban tentu tidak untuk menjadikan umat manusia khususnya kaum muslimin berpecah belah, ya, tidak solid, ya. Intinya di ayat ini syamsu wal qamaru bihusban untuk membuatmu lebih taat kepada Allah sehingga itu menjadi bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga disuruh melihat wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya. Bahwa bintang dan pohon-pohon itu semua bersujud. Jadi apa hubungan bintang dengan asyajar? Bintang berarti ya perintah memperhatikan makhluk Allah yang di langit. Ya. Asyajar perintah ya melihat makhluk Allah yang ada di bumi. Jadi dua-duanya ya, harus menjadi perhatian manusia agar dirinya nggak malu-maluin. Ya. Yang di langit, yang di bumi semua sujud kepada Allah. Nah kamu siapa nggak mau sujud? Ya. Ya, betapapun khusus manusia sujudnya dibuat ikhtiari, dibuat dengan kesadaran. Sedangkan sujudnya najm dan syajar dibuat dengan ittirari, ya, setting. Karena di setting maka yang nggak ada pahalanya. Tapi manusia ikhtiari. Yang mau taat sujud, yang mau membangkang enggak, ngapain sujud, ngapain sholat subuh, ngapain sholat zuhur dan seterusnya, ngapain sholat sunat. Nah, ini menolak. Seharusnya manusia ya sadar bahwa memang dalam dirinya sujud itu sifatnya ikhtiari sehingga dia harus mencari ya alasan yang disebut dengan ilmu. Gimana supaya saya punya ilmu mau sujud? Ya, tentu salah satunya belajar al. Bagaimana yang memahami an-najm itu ya, pohon yang tidak berbatang, tidak ada batang. Syajar yang ada batang. Ya masing-masing ada titik temunya ya harus dipahami. Yang memahami an-najm itu pohon yang tidak ada batangnya alias merambat, ya, syajar ada, ya, titik temunya adalah biar terpahami sama-sama pohon, ya, bahwa semua pohon dengan segala jenisnya bersujud kepada Allah. Ya, kalau mau dipahami bintang, maka bintang itu ikon tentang semua makhluk Allah yang dirahmati. Syajar semua makhluk yang di. Dan memahami ini dengan bintang yang di langit juga sesuai dengan apa yang ada di surat Al-Hajj. Lantaran Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Nujum di sini bintang. Wan nujumu wal jibalu baru pohon. Wasyajar semua binatang yang ada. Wadawabu wa kathirun nas wa kathirun haqqa alaihil. Maka seharusnya orang-orang beriman itu sudah terdekatkan kepada Allah terutama dengan syariat yang ada ya hanya dengan memperhatikan ya ataupun mentafakurkan ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya
Di ayat yang lain semua ciptaan-ciptaan ini menjadi sumpah. Ini menunjukkan suatu yang spektakuler. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Karena bulan dan matahari pada malam siang, wan nahari jalla wal laili idza yaghshaha, ya, dan seterusnya. Sampai 9 sumpah, ya, yang menunjukkan semua makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, ya, yang sempat dilecehkan. Itu kalau matahari, bulan kan luar biasa. Oke lah. Jadi kalau atin az-zaitun di mana letak luar biasa? Ya. Jadi setelah manusia itu mempelajari atin az-zaitun, baru akhirnya diakui. Oh iya betul, memang atin az-zaitun itu, ya, pohon yang luar biasa manfaatnya buat kehidupan manusia. Jadi ini menunjukkan apa? Kan kalau belum tahu tentang ayat Allah, ya, jangan kamu menangkan akalmu, menangkan dulu Allah. Mungkin saya belum tahu, ya. Sambil cari, dan baru nanti Allah kasih kasih ilmu, alamahul bayan. Oh pantesan, ya. Ya, atin az-zaitun pun jadi objek sumpah. Itu memang luar biasa, ya. Tin az-zaitun, ya. Sampai menjadi satu SOP, ya, di mana ada apa, bahkan hotel berbintang, ya, termasuk di negeri ini, ya, maka harus ada, ya, atin az-zaitun, ya, bahan untuk sarapannya itu selalu ada atin az-zaitun, ya. Walaupun di sisi lain jeleknya karena tidak beriman kepada Allah, hotel berbintang juga harus menyediakan khomer, ya, jelek. Tentu setiap makhluk punya cara tersendiri sujudnya. Jangan membayangkan gimana cara sujudnya. Sudah, nggak usah kamu pikirkan, ya. Yang penting cara kamu bersujud sudah jelas. Ya. Katakan, kullum qad alima sholatahu wa tasbihah. Wallahu alimun. Semua makhluk sudah tahu bagaimana cara dia bersujud, cara dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan berikutnya, was-samaa'a rafa'a. Dan Allah ciptakan langit yang ditinggikan. Jadi karena ditinggikan, maka disebut di surat Al-Anbiya, ya, langit itu menjadi atap bagi manusia. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Wa hum an ayatiha. Kamu harus, ya, harus menjadikan langit itu bukti kemahakuasaan Allah, karena langit sebesar itu Allah katakan, ya, nggak ada tiangnya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawna, bighairi amadin tarawna. Walaupun para ulama, ya, luar biasa, mereka membebaskan cara berpikir, pemahaman ayat. Sehingga dari ayat ini ada yang memahami dengan pemahaman A, pemahaman B. Maka ilmu tafsir mengatakan selama tetap membuat itu bukti keagungan Allah, ya sah-sah aja. Ya. Jadi bagaimana memahami? Khalaqas samawati bighairi amadin.
Langit itu nggak ada tiang-tiang. Wairi amadin. Nggak ada tiang. Kau lihat kan nggak ada tiang. Taraun. Iya boleh. Jadi kira-kira pemahaman seperti ini, ya, eh, wakof, ya. Wakofnya ya, wairi amadin. Nggak ada wakof, berarti wasal ya. Bi wairi amadin taraun. Tanpa tiang, sebenarnya yang udah kamu lihat nggak ada tiang. Atau ada yang memahami pahaman yang lain. Bi ghairi amadin tarawunaha. Artinya, sebetulnya ada tiangnya. Cuma Allah buat kamu nggak bisa melihat. Itu secara bahasa memungkinkan dipahami seperti itu, ya. Dan selama memungkinkan secara bahasa itu diterima, maka dibenarkan oleh para ulama. Toh pada akhirnya, ya, semua menunjukkan keluaran ke suatu hal yang luar biasa dari ciptaan Allah langit. Ya. Kalau betul ada nggak lihat, ya luar biasa. Ada. Berarti kalau ada banyak dong. Tapi Allah bikin manusia nggak bisa melihatnya. Ya. Bahkan pesawat terbang nggak ada yang nabraknya. Ya. Nggak ada yang nabrak tiang-tiang itu. Ataupun memang nggak ada sama sekali. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bukti bahwa semua ciptaan-ciptaan itu, ya, harus membuatmu eh, mengagungkan Allah, yang kemudian menghasilkan sikap iman, sikap tunduk, sikap nyerah, ya, dan semua bentuk uluhiyah, ya, untuk keimanan yang membuat manusia itu tunduk kepada Allah, sebagaimana yang sering, ya, diungkapkan di An-Naml, ya, semua ciptaan itu Allah katakan ailahum ma'allah, ya, ailahum ma'allah. Memang ada Tuhan yang bisa menciptakan seperti ini yang membuatmu kamu tunduk, ya. Misalnya amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum antum bitu syajaraha. Seharusnya membuat kamu, wah ini memang Tuhan yang luar biasa ini. Ailahum ma'allah. Ya. Sementara ada manusia hanya karena kagum sama tikus, tikus diilahkan. Kagum sama perempuan, perempuan diilahkan. Ya. Kagum sama sapi, sapi diilahkan. Ini ada yang lebih hebat lagi, pencipta daripada eh, langit dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah pun jadikan ini sebagai salah satu pendekatan, ya, terhadap orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan kemahakuasaannya yang bisa membangkitkan lagi manusia, yang berarti nanti akan ada, ya, sebuah hari namanya hari akhirat, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua di hari itu, ya, dengan pendekatan ciptaan-ciptaan ini. Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika. Apalah artinya bagi Allah itu menghidupkan kamu, ya. Allah menciptakan yang lebih besar daripada kamu aja bisa, ya. Kalau langit, bumi dan seterusnya, matahari itu diciptakan oleh Allah betul-betul ciptaan yang ibda, ya, itu ciptaan yang, ya, untuk pertama kalinya, ya. Kalau menghidupkan manusia itu kan berarti, ya, ya ibaratnya udah ada filenya, udah ada contohnya, ya, udah ada bahan-bahannya. Masa iya Allah nggak mampu mengembalikan? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya, bagi orang-orang yang sudah beriman,
apa susahnya ya untuk mengimani hari akhirat sebagai hari kebangkitan, tapi nampaknya ada manusia yang ya susah sekali untuk diajari ya, diajari ya, keimanan terhadap hari akhirat sebagai yaumul ba'ats ya. Oleh karena itu selanjutnya Allah katakan wa wada'al mizan. Allah ya letakkan al-mizan. Al-mizan di sini berarti ya, ya wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi difahami dengan al-mizan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama ya sama-sama memiliki nilai ketinggian. Sama tinggi, wahyu juga dari tempat yang tinggi ya. Yang ditetapkan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Wa wada'al mizan. Sehingga pemahaman ini mirip dengan atau sama dengan di akhir al-hadits, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Ya. Dengan Al-Quran manusia itu jadi punya mizan ya. Punya timbangan-timbangan ya, punya rujukan-rujukan ya. Apa aja yang nggak boleh dimakan karena Al-Quran manusia jadi hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة ya. Luar biasa ini. Dari mana manusia tahu ini nggak boleh kalau bukan dari Al-Quran. Al mizan. Sehingga Allah katakan ya, karena Al-Quran kamu tahu ini, Allah katakan wa wajadaka dhallan fahad. Ya. Inilah nikmat Allah yang kamu harus syukuri. Tadinya kamu dhalan itu nggak paham mizanul hayah ya, timbangan kehidupan. Tapi setelah belajar Al-Quran tahu. Allah mengungkapkan kamu jadi tahu isi Al-Quran itu merupakan nikmat Allah. Dan surat Ad-Duha merupakan surat tadzkirun ni'am sebagaimana ayat ini. Sebagaimana surat ini ayat mengingatkan nikmat Allah. Tadzkirun ni'am. Surat yang lain surat Asy-Syura katakan ma kunta tadri mal kitabu walal iman ya. Ketika kamu belum mengenal Allah, kamu nggak tahu mana yang namanya wahyu, mana yang namanya nilai-nilai keimanan. Ya. Tapi setelah Allah turunkan Al-Quran, Al-Kitab wal Iman, dan turun Al-Quran sebagai cahaya Allah, menjadi tahu. Ya. Lawan jenis mana saja yang adalah muhrim bagi manusia, ya, sehingga manusia boleh berjabatan tangan, boleh ketemuan, boleh secara bebas, ya. Yang nggak boleh adalah dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum dan seterusnya. Ya. Sehingga ada suku-suku tertentu yang nggak ngerti ini ya bebas ya. Punya anak, kalau anaknya berminat kepada ibunya ya boleh aja ya. Semua karena tidak memiliki petunjuk. Punya istri ya, tamunya berminat sama istrinya ya silahkan ya, itu katanya cara menghormati tamu yang bagus. Al-Quran mengatakan nggak bisa wal muhsanatu minan nisa'i ya. Termasuk yang haram itu wanita harus punya suami ya.
nggak boleh kamu nikahi. Ya, jadi luar biasa ya nikmat wa wada'al mizan. Allah turunkan Al-Quran sebagai mizan di dalam kehidupan. Ini satu pemahaman ada ya. Allah tabghaw fil mizan, dengan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah dan ditetapkan hidupmu harus tunduk kepada wahyu, kepada Al-Quran. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini yang harus kamu lakukan. Ini yang nggak boleh kamu lakukan. Ya. Ini yang harus kamu hindari. Supaya apa? Supaya engkau ya, tidak eh, berlebih-lebihan di dalam menggunakan akalmu. Ya. Karena akal itu juga ya berfungsi sebagai mizan. Dengan akalnya juga sudah bisa menentukan baik dan tidak. Tapi itu belum cukup. Akal harus tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal sudah bisa, ilmu kesehatan kan, akal itu sudah bisa menentukan manusia itu butuh berapa lama tidurnya. Akhirnya dihasilkan 8 jam manusia itu bisa tidur. Ya. Tapi kata wahyu Allah, ya, pernah kita pelajari ya di surat Adz-Dzariyat ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri khas penduduk surga itu dulu di dunia tidurnya sedikit. Ya. Bagaimana ini manusia memahami ini? Apakah dia berarti Quran ini enggak benar nih? Ya. Masa orang suruh tidur sedikit? Manusia itu butuh 8 jam. Itu namanya tatghaw fil mizan. Ya. Itu namanya kamu mendewakan, mengkultuskan akalmu sendiri. Allah tatghaw fil mizan. Ketika ada pemahaman manusia terhadap sesuatu, ya, apakah terhadap pengetahuan, terhadap kesehatan, ya, bertentangan dengan wahyu Allah, maka akal harus tunduk kepada wahyu Allah. Ya. Karena yang menciptakan badan kan manusia. Manusia harus siap meyakini betul memang 8 jam. Tapi kalau itu dikurangi dalam rangka ibadah kepada Allah, maka Allah Maha Kuasa juga menjadikan badan manusia itu nggak apa-apa. Begitu seharusnya memahami ya. Bukan Qur'annya malah dikritisi apalagi ditolak ya. Ya itu tujuan Allah tabghaw fil mizan. Dan apa saja semuanya ya apabila kelihatannya akal itu ya nggak bisa menjangkau wahyu Allah, ya tunduklah kepada Allah. Cari kenapa ya. Ya. Bagaimana untuk bisa mempertemukan ini? Ya. Akal mengatakan harus 8 jam. Quran mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja. Ketika dipelajari ketemu juga akhirnya. Ya. Oh betul kanu qalilan. Kalau ya enggak apa-apa manusia itu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau siangnya tidur siang. Ya. Badan itu tercukupi. Ya. Ya. Kalau tidur malamnya tidak terlalu banyak makan, ya. Bisa manusia kanu qalilan, ya. Kalau manusia itu tidurnya di bawah jam 12, ya. Dan nanti bulan Ramadan takdirkan kita semua manusia akan berhadapan dengan berbagai macam ya hal-hal yang nggak masuk akal, ya. Gimana mungkin manusia nggak boleh makan minum dari pagi sampai sore? Gimana kerjanya? Gimana beraktivitasnya? Ya, itu akal mengatakan begitu.
Tapi Allah mengatakan nggak bisa. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal fajr thumma atimmus siyama ila ya. Habis isya ya, namanya puasa seharian apalagi pakai beraktivitas ya capek, enggak salat tarawih. Habis salat tarawih kadang-kadang apalagi tarawihnya yang lama berarti ya tidur sebentar sahur ya. Itu semua ya akal manusia nggak bisa menjangkau. Tapi yakin bahwa al mizan wahyu Allah itu di atas akalnya manusia. Ya. Akal harus digunakan untuk membenarkan wahyu Allah agar manusia tidak terjerumus kepada Allah tatghaw fil mizan. Nah, ini satu pemahaman ya. Ada tafsir yang lain, pemahaman cuma terbalik doang ya. Jadi wassama rafa'u al mizan, mizan yang pertama itu yang disebut dengan akal ya. Allah tadghaw fil mizan, mizan yang kedua wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu masing-masing punya penjelasan. Masa lebih cenderung ya. Wada'al mizan, mizan yang pertama adalah wahyu, mizan yang kedua artinya al aslu dalam kehidupan ini wahyu ya, baru akal supaya manusia memahami akal itu hasilnya tunduk kepada ya kepada wahyu ya. Ya, walaupun yang memahami terbalik juga hasilnya juga harus begitu juga. Allah menciptakan akal, Allah turunkan wahyu agar akalmu untuk memahami wahyu. Jangan sampai akalmu melampaui petunjuk wahyu. Allah tatghaw fil mizan. Bagaimana mungkin ya duit dikeluarkan ya, tapi insya Allah manusia nggak miskin, hanya zakat. Ya. Mari susah-susah, dapat berapa kamu? 90 juta, udah setahun. Udah setahun, keluarin. Ya Allah, susah-susah nyari, suruh keluarin. Kata akal begitu, ya lumayan dong. Ya, sekian puluh juta yang harus keluarin nih. Tapi ya, wahyu enggak, justru kamu kalau seperti itu jiwamu itu akan lebih bersih ya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kamu keluarin jiwamu itu lebih bersih, utamanya bersih dari ya penghambaan terhadap harta. Tuhibbuna al-mala hubban jamma ya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan ya. Akal wahyu Allah itu harus berfungsi untuk muamalah manusia dengan muamalah yang baik, tidak saling menyakiti. Wa aqimul wazna dilambangkan dengan muamalah muamalah menakar ataupun menimbang. Tegakkan timbangan itu dengan seadil-adil. Bil qisti ya. Wala tukhsirul mizan, jangan mengurangi timbang. Ya. Karena mengurangi timbangan itu memang kelihatannya sedikit. Beli sekilo dikuranginya berapa? Ya, ya paling ya setengah genggam, nggak mungkin dikurangi. Ya, dikuranginya apa, setengah kilo, bisa beli sekilo, kurang kalau ketahuan. Tapi hatta sekecil itu kalau mencurangi orang lain itu tidak. Ya. Karena itu ya bersyukurlah menjadi orang-orang beriman yang enggak terpikir ya berpemilu dengan curang. Di negeri ini ya, nggak ada mizan akli, nggak ada mizan wahyu, ya. Hatta mizan ta'amul ma'annas nggak ada. Bisa sekacau ini kondisi, bagaimana nggak tanggung-tanggung ya. Penggelembungan suara itu bisa ribuan, mungkin bisa jutaan secara umumnya ya.
ya, tanpa merasa bersalah, menampak-nampakkan kayaknya itu benar. Inilah kejahatan manusia yang luar biasa jika tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti wahyu Allah. Ya. Inilah juga secara ijazul Quran dikatakan, ya, ngapain sih Al-Quran repot-repot amat, mizannya diulang-ulang, wa wada'al mizan alla tabghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa tukhsirul mizan, mizan, ya. Ya. Bukankah dalam bahasa Arab itu bisa cukup dengan kata ganti aja? Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tabghaw fihi wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiruhu, misalnya. Ya. Kalau pakai domir, maka mizannya semua maknanya sama. Padahal Allah gunakan, ya, Allah maksudkan makna yang berbeda-beda, yang variasi. Ya. Mizan yang satu maksudnya wahyu, mizan yang kedua maksudnya akal, mizan yang kedua misalnya ukuran dan dalam berinteraksi antar manusia dengan yang lain, ya, sama dalam bermuamalah, ya. Artinya bermuamalah pun kalau tidak mengikuti wahyu Allah, maka manusia itu menjadi makhluk yang jahat. Apapun ada tukhsirul mizan. Beli bensin tukhsirul mizan. Beli buah tukhsirul mizan. Ya. Beli beras tukhsirul mizan. Sampai beli kain itu bisa diakali itu. Ya. Beli semeter kurang 5 cm. Ya kalau ada 1.000 orang, ya, waduh, jadi bermeter-meter, apa aja diakal-akali manusia. Ya. Karena itu Allah ingatkan, jangan diisi Allah tuksirul mizan. Kan Allah ancam, ya, dalam sebuah hadis, ya, sebuah negeri yang masyarakatnya mentalnya tuksirul mizan itu bisa hilang keberkahannya. Ya. Bisa menghilangkan kesuburan tanahnya, bisa menghilangkan pintu-pintu rezeki. Ya, Allah marah karena Allah tidak ingin hidup manusia dengan yang lain saling merugikan. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Wailul lil mutaffifin. Ya. Mutaffifin adalah orang-orang yang tukhsirul mizan. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah kajian kita pada hari ini. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.